Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Alhamdulillah baik, semangat, Udah siap untuk mengikuti kuliah ya? siap. Sangat siap. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya di mata kuliah manajemen industri pakan. Yang mana hari ini kita akan membahas topik mengenai struktur dan pakan. Nah, di materi ini, di topik ini nantinya yang diharapkan adik-adik dapat menganalisis dan mengetahui bentuk-bentuk dari industri serta dapat memberikan gambaran dan mendapatkan pengetahuan terkait dengan bentuk-bentuk industri berdasarkan golongannya. Nah, saya coba share screen dulu. Sudah kelihatan di gadgetnya adik-adik? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Sebelum kita mulai ke materi, saya coba absen dulu ya. Syahrul Ramadan, Hadir. Nabil Hadir. Fajri, Nabil Fajri ada ya? Hadir, Pak. Saifan belum hadir. Atina, Hadir. Muhammad Syukran belum ada. Saifuddin Lubis, Hadir. Dikri belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kuliah kita mulai saja sambil menunggu kawan-kawannya. Kita mulai pelan-pelan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur manajemen di industri pakan. Nah, baik, kita mulai dari pendahuluan dulu agar menjadi brainstorming juga bagi adik-adik semua, karena untuk memulai sesuatu itu kita membutuhkan yang namanya pendahuluan. Nah, apa yang dimaksud dengan industri pakan? Industri pakan merupakan industri yang bertugas untuk mengolah bahan baku pakan, baik secara manual, mekanis, dan kimia, menjadi pakan, atau yang sering kita sebut di peternakan itu ransum. Nah, ransum itu yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, berarti ransum itu adalah hasil akhir dari racikan dari beberapa bahan-bahan pakan. Nah, pakan yang diproduksi oleh industri pakan, selain aman dan berkualitas untuk ternak, harus juga memenuhi standar keamanan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, jadi dalam menyusun pakan, kita tidak hanya memikirkan yang namanya untuk memenuhi kebutuhan ternak. Nah, kenapa demikian? Karena ternak ini nanti kan goalnya ataupun tujuan akhirnya adalah untuk dikonsumsi oleh manusia. Baik itu daging, telur, susu, dan sebagainya. Nah, maka dari itu mengapa standar keamanan itu perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan masalah nantinya di manusia. Contoh sekarang kita tidak boleh lagi menggunakan yang namanya antibiotik. Nah, biasa disebut itu AGP, antibiotik growth promotor. Nah, kenapa demikian? Karena antibiotik ini dikhawatirkan dapat menimbulkan residu di tubuh ternak yang nantinya jika dikonsumsi oleh manusia akan menjadi sumber penyakit seperti kanker dan sebagainya. Ya, itu adik-adik. Makanya kenapa perlu diperhatikan sehingga penggunaan antibiotik ini harus sudah dikurangi. Nah, selanjutnya industri pakan ini ada tergolong dari beberapa kategori. Yang pertama adalah kemampuan produksi, tenaga kerja, dan permodalan. Nah, berdasarkan kemampuan produksi, industri pakan ternak dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada industri pakan kecil, ataupun industri yang mungkin kalau adik-adik pernah lihat
di daerah-daerah kita yang hanya memproduksi sedikit, yaitu dengan jumlah produksi 5 ton per hari. Nah, jadi kapasitasnya itu kecil, terbatas. Karena biasanya untuk memenuhi pangsa pasar di sekitar dari pabrik saja. Lalu ada industri pakan sedang dengan jumlah produksi 5 sampai 20 ton per hari. Nah, ini mungkin sudah masuk ke regional ataupun dari memenuhi kebutuhan dari suatu provinsi. Lalu ada industri pakan besar dengan jumlah produksi 20 ton per hari. Yang mungkin kita kenal sekarang ada Java, Comfit, ada Popan, ada Jedang dan sebagainya. Jadi dia dapat memenuhi regional ataupun suatu negara. Nah, industri pakan itu digolongkan berdasarkan kemampuan produksinya per harinya itu berapa. Lalu ada berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Nah, industri pakan ternak dibagi menjadi, yang pertama, industri pakan besar itu memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, dan sebagainya. Tergantung kapasitas ataupun kemampuan dari perusahaan itu. Lalu ada industri pakan sedang. Memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Lalu ada industri pakan kecil. Ini mungkin yang saya bilang tadi untuk memenuhi kebutuhan dari sekitar pabriknya saja. Misalnya di satu kecamatan atau sebagainya. Itu memiliki tenaga kerja antara 5 sampai 19 orang. Lalu ada satu lagi industri pakan skala rumah tangga. Jadi bagi adik-adik yang punya ternak dan meraci ataupun menformulasi sendiri pakannya, itu sudah masuk ke dalam skala rumah tangga. Itu memiliki tenaga kerja 1 atau 4 orang, bisa keluarga atau sebagainya. Ya. Jadi industri ini memang dimulai dari yang kecil-kecil dulu, nanti berkembang hingga menjadi industri yang besar. Nah, berdasarkan jumlah modal yang digunakan, industri pakan ternak dapat digolongkan menjadi satu usaha kecil, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tipe industri skala kecil ini memiliki kriteria. Dia memiliki kekayaan bersih ya maksimal 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan pabrik. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar rupiah. Nah, ini kalau sudah termasuk ke dalam skala usaha. Lalu ada industri kecil. Itu keputusan dari Memperindak nomor 254 MPP/Cap/7/1997. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah industri yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta. Jadi dia termasuk tanah, bangunan, dan sebagainya. Ya, yang tidak termasuk di dalamnya nilai tanah serta bangunan pabrik. Nah, lalu ada industri kecil menengah. Industri dalam kriteria ini memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya 5 miliar rupiah, yang di dalamnya tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Oke, next. Nah, lalu ada juga penggolongan industri itu berdasarkan bahan dan alat produksi yang digunakan. Yang pertama itu ada feed milling establishment, yaitu industri pakan yang melakukan operasi penggilingannya dengan stationary atau dengan mobil penggiling pada tempat-tempat tertentu. Nah, jadi dia ini pabrik berjalan. Contoh kalau di kampung itu ada yang namanya kilang berjalan, kilang padi. Jadi ada mobil itu yang datang ke masyarakat untuk mengolah padi menjadi beras. Nah, begitu juga dengan mesin penggilingan pakan. Biasanya kalau di industri-industri yang menengah kecil ke bawah itu mereka masih menggunakan mesin yang itu mesin pengaduk pakan itu yang di dalam mobil. Nah, mungkin nanti kalau ada kesempatan kita coba field trip ke salah satu industri untuk melihat bagaimana sih proses yang berjalan di industri tersebut. Lalu ada primary feed manufacture, yaitu industri pakan yang sudah melakukan processing dan mixing bahan pakan sendiri. Untuk produksinya sudah diberi tambahan premix. Premix itu ya campuran dari segala macam vitamin dan mineral sebanyak kurang dari 50 kg atau 50 ton per hari.
untuk produksinya. Yang saya bilang tadi ada perusahaan-perusahaan besar seperti Comfit, Pokpan, Jedangpit, dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh. Nah, mesin yang di mobil ini, seperti gambar yang satu ini mungkin. Kursor saya nampak? Kursornya nampak nggak? Enggak, Bang. Bentar. Nah, ini. Oh, nampak. Nah, ini merupakan contoh yang dilakukan di mobil tadi saya bilang. Nah, jadi dia ada yang hanya digunakan di suatu peternakan, misalnya di Medan itu di JJAA, Juang Jaya itu, mereka menggunakan mesin gilingnya sendiri di mobil seperti ini, tapi hanya untuk lingkungan dari usaha mereka, tidak dibawa keluar. Nah, sedangkan 3 gambar yang lainnya ini merupakan contoh industri besar. Nah, jadi mereka sudah punya mesin sendiri, mesin pengaduk sendiri. Biasanya di industri besar begini sudah mesin semua yang bekerja. Makanya kenapa saya bilang selalu asal setiap kuliah mahasiswa harus paham dengan teknologi. Karena ke depan teknologi akan terus maju, termasuk bidang peternakan akan tersentuh oleh teknologi. Semuanya akan diatur oleh teknologi. Makanya kita harus cepat tanggap dan mampu menjawab tantangan masa depan. Kalau tidak, kita akan terus tertinggal dengan metode-metode konvensional yang selama ini kita tahu. Jadi tetap semangat untuk belajar ya. Nah, lalu selanjutnya itu ada produk yang dikembangkan. Nah, itu ada complete feed. Produk yang dihasilkan sudah mengandung zat gizi yang seimbang. Sudah pernah dengar complete feed ya? Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat complete feed? Belum. Belum. Nah, mungkin di mata kuliah bahan pakan dan pemeliharaan sum kalau sudah ambil. Jadi jika diberikan untuk ruminansia harus ditambah dengan pemberian hijauan. Jadi apa itu complete feed? Complete feed ini sudah berimbang dia. Di situ proteinnya cukup, serat kasarnya cukup, lemaknya cukup, dan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh ternak itu cukup. Makanya kenapa ternak itu tidak bisa kita berikan pakan tunggal. Contoh hanya diberikan hijauan saja. Untuk hidup bisa, tapi untuk mencapai target berat badan tidak bisa. Makanya kenapa kita mengenal yang namanya konsentrat. Nah, apa itu complete feed? Adalah campuran antara hijauan dan konsentrat. Makanya disebut dengan complete feed. Jadi pakan yang sudah lengkap. Nah, kalau kita memberikan pakan hijauan dan konsentrat kan biasanya tidak bersamaan. Berikan dulu konsentrat di pagi hari, 2 jam habis, baru kita berikan hijauan. Nah, kalau complete feed tidak. Complete feed itu diberikan sekaligus, karena sudah kita campur. Ada yang sudah difermentasi ataupun tidak. Itu tergantung dengan kebutuhan. Lalu ada suplemen. Nah, konsentrat yang merupakan pakan penguat. Jadi dia hanya memproduksi konsentratnya saja. Jadi pakan penguat yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan feed adiktif yang sesuai dengan jenis ternak serta serat kasar yang kurang dari 18%. Nah, ada yang perusahaan memproduksi complete feed, jadi sudah jadi pakannya. Ada yang hanya konsentrat saja. Atau kalau biasa kita bilang di Aceh ini pakan toku. Pakan toku. Jadi hanya konsentrat. Kalau untuk ruminansia mungkin masih bisa kita untuk formulasi sendiri. Jadi bisa mengurangi biaya produksi dari harga pakan sendiri. Sedangkan untuk unggas itu banyak bahan-bahan yang harus kita campurkan sehingga agak sedikit sulit. Apalagi jika kita tidak memiliki alat yang cukup. Nah, karena seperti kita tahu, unggas itu khususnya ayam merupakan ternak yang memilih pakan dia. Itu seperti butiran. Jadi kenapa kalau misalnya adik-adik kasih makan ayam itu dengan dedak dan jagung, biasanya dedaknya itu nggak dimakan. Dia hanya milih jagungnya saja. Nah, karena memang sudah
behavior ataupun kelakuan dari ternaknya sudah seperti itu. Nah, begitu juga dengan ternak-ternak yang lainnya. Contoh, domba itu semua dia mau makan. Sedangkan kambing tidak. Dia termasuk hewan yang memilih. Dia lebih menyukai daun-daunan dibandingkan rumput-rumputan. Makanya perlu kombinasi. Nah, kembali lagi konflik fit tadi. Nah, kombinasi antara pakan untuk memenuhi kebutuhan dari ternak tersebut. Nah, lalu ada base mix atau super konsentrat. Nah, ini sudah super sekali. Protein yang terkandung dalamnya sebagian besar terdiri dari protein asal hewani. Untuk menjadikannya rasum seimbang, perlu ditambahkan biji-bijian dari bahan sumber protein sebanyak 100, itu tergantung kapasitas ya, berapa yang kita buat nanti. Jadi protein yang berasal dari hewani. Biasanya ini untuk pakan unggas. Kalau untuk pakan ruminansia, biasanya sebisa mungkin yang berasal dari hewani itu dikurangi, kecuali tepung ikan dan sebagainya. Kalau yang berasal dari meat bone meal dan sebagainya itu dihindari karena pernah ada kasus sapi gila. Jadi disebabkan oleh pemberian pakan itu yang berasal dari hewani, sehingga dikurangilah karena menjadi penyebab sapi gila yang itu merupakan penyakit zoonosis, di mana hewan atau manusia yang terinfeksi dengan penyakit itu nanti otaknya itu akan menjadi spons. Nah, jadi otak kita itu mengering karena dimakan oleh yang namanya prion. Nah, prion itu bersarang di otak. Dia akan merusak jaringan otak sehingga bisa membuat yang pertama mungkin stres atau menjadi ODGJ, yang selanjutnya dapat mengancam nyawa kita. Makanya perlu diperhatikan dalam pembuatan pakan, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan ditambahkan bahan ini, bahan itu, tidak boleh. Dia harus berdasarkan kebutuhan dari ternak serta toksisitasnya. Jadi kita harus memperhatikan ini beracun atau tidak, ini ada zat anti nutrisi atau tidak. Seperti lamtoro itu tidak boleh banyak-banyak. Nah, akan menyebabkan timpani. Karena apa? Dia mengandung mimosin. Mimosin itu dapat menyebabkan gas di dalam jika berinteraksi dengan komponen yang ada dalam rumen seperti bakteri, protozoa dan sebagainya, dapat menyebabkan bertumpuknya gas sehingga menyebabkan kembung nantinya. Akan juga berbahaya bagi ternak jika tidak ditangani dengan benar. Lalu ada premix. Nah, apa itu premix? Itu dia formulasinya terdiri dari satu atau lebih bahan mikro, vitamin dan mineral. Jika digunakan untuk ransum non-ruminan, perlu ditambah dengan biji-bijian atau bahan pakan sumber protein lainnya. Nah, kenapa perlu kita tambahkan premix? Karena seperti saya katakan tadi, ternak itu tidak boleh diberikan satu pakan tunggal. Karena ada beberapa komponen yang tidak terdapat di dalam pakan tersebut. Sehingga perlulah ditambahkan dengan pakan-pakan lain untuk memenuhi kebutuhan dari ternak tersebut. Nah, ini contoh pakan yang diproduksi di pabrik pakan. Ada crumble. Crumble itu biji-bijian ya. Ada mash itu ya dia berbentuknya halus-halus kayak dedak, dan ada pellet mungkin tahu, ada starch grain ya. Nah, ini ya, seperti kalau starch grain ini mungkin kalau untuk pakan ayam kita beli padi atau jagung utuh, jagung bulat-bulat. Nah, itu contohnya. Kalau ini gandum. Nah, tempat kita kan gandum agak sulit, sehingga digantilah dengan pakan karbohidrat, sumber karbo yang lainnya seperti padi kalau di ayam, atau jagung kuning itu. Nah, lalu industri juga industri pakan dibagi berdasarkan kepemilikan. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 1 Ayat 2 dan 7
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Nah, jadi telah diatur di undang-undang ini terkait dengan yang namanya perusahaan industri. Nah, jadi industri itu menghasilkan dalam partai besar. Nah, ataupun partai kecil termasuk skalanya. Nah, seperti itu. Jadi mengolah bahan mentah seperti yang tadi, pakan itu ada beberapa bahan pakan menjadi pakan yang barang yang lebih bernilai ekonomis yang telah diformulasi dengan sedemikian rupa dengan memerhatikan kesehatan dan kebutuhan dari si ternaknya. Nah, itu tergantung dia untuk ruminansia, non ruminansia, monogastrik, poligastrik, itu nanti tergantung. Nah, lalu bagaimana pembagiannya berdasarkan kepemilikan? Yaitu ada perusahaan perseorangan. Nah, pemiliknya adalah seseorang dengan pertanggungjawaban dan resiko yang ditanggung sendiri. Nah, jadi kalau kita punya perusahaan itu yang kita buat sendiri, kalau ada apa-apa ya kita bertanggung jawab dan resikonya kita tanggung sendiri. Lalu ada perseroan firma, didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan satu nama. Contoh misalnya Lubis sama Syahrul buat perusahaan, Aceh Livestock misalnya. Nah, pemiliknya 2 orang, tapi dengan satu nama perusahaan. Ya, lalu dimiliki oleh tiap anggota. Nah, modal dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab tiap anggota. Jadi tiap anggota bertanggung jawab terhadap modal dan pelaksana. Itu nanti sistemnya tergantung dengan pengaturan masing-masing. Lalu ada yang namanya perseroan komanditer ataupun CV. Didirikan oleh 2 orang atau lebih yang merupakan pimpinan dan anggota pasif. Nah, kalau ini ada pimpinan, ada struktur dia, ada struktur dari perusahaan. Misalnya kalau di tempat perusahaan itu ada manajer, ada supervisor, yang bertanggung jawab tentang produksi, penjualan, dan pengolahan limbah. Lalu ada pemiliknya adalah tiap anggota. Jadi tiap anggota itu memiliki. Jadi tiap anggota punya tanggung jawab sebagai pemilik dari perseroan ini. Modal menjadi tanggung jawab setiap anggota. Nah, setiap anggota itu punya tanggung jawab akan modal yang terdapat di CV. Pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab pimpinan. Jadi ada yang namanya nanti SOP dari perusahaan itu yang diatur sedemikian rupa oleh pimpinan untuk mencapai target produksi. Selanjutnya ada yang namanya perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini dia ini agak mengganggu ya, sebentar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan PT? Itu PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan dikuatkan oleh akta notaris. Nah, jadi kita perlu pengakuan dari badan hukum. PT itu nggak sembarangan. Kepemilikan berdasarkan saham. Nah, biasanya pemilik saham terbesar merupakan pemilik dari PT tersebut. Nah, pemilik saham terbesar merupakan pemilik dari PT tersebut. Contoh, kita ini punya perusahaan. Anggaplah program studi kita ini sebuah perusahaan. Nah, kebetulan saya sekarang sebagai ketua. Nah, ketua itu adalah orang yang ditunjuk. Nah, bisa jadi juga pemilik saham terbesar. Tergantung dari pemilik saham. Dia
mau ditunjuk siapa, contoh BSI, kan itu milik negara. Siapa pemilik sahamnya? Negara. Dia perusahaan terbatas. Apalagi kalau sudah yang TBK itu sahamnya sudah dijual di Bursa Efek. Jadi semua orang bisa memiliki berapa persen dari sahamnya. Jadi 50+1 pemilikan saham, maka orang itulah yang punya dari perusahaan tersebut. Terkait direksi nanti itu terserah dari yang memiliki saham, mereka mau taruh siapa. Ya. Lalu ada modal dan pelaksanaan produksi menjadi tanggung jawab setiap anggota berdasarkan saham yang dimiliki. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik yang mungkin kurang jelas? Mungkin bisa kita diskusikan bersama terkait dengan mata kuliah ini. Apakah ada yang mau didiskusikan? Nah, bagaimana? Ini agak sedikit. Ya, apa ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi struktur manajemen di industri pakan? Untuk materi hari ini kita sudah selesai ya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka untuk lebih memahami, silakan adik-adik membuat rangkuman terkait dengan struktur manajemen pada industri pakan. Nah, silakan dicari bahannya di jurnal-jurnal ataupun buku-buku ataupun internet. Itu membuat rangkuman tentang tipe-tipe dari industri pakan. Nah, nanti akan kita kumpulkan minggu depan. Silakan dibuat. Tulis ya. Diketik. Ketik. Nah, diketik saja supaya bagus. Kalau ditulis biasanya tulisannya ada yang tidak bisa dibaca. Kalau diketik kan gampang, tinggal copy-copy aja, diedit, silakan. Ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya kuliahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan pengetahuan baru, wawasan baru kepada adik-adik, kepada saya sendiri khususnya, karena proses belajar itu terus berjalan ya tanpa memandang usia, di mana sekarang juga kita antara mahasiswa dan dosen itu harus saling bersinergi. Jadi jika ada ilmu-ilmu baru, silakan didiskusikan dengan saya, dengan dosen-dosen lainnya. Jadi tidak terbatas hanya kegiatan kuliah saja. Nah, kita boleh diskusi baik di dalam forum maupun di luar forum, tidak masalah. Selama itu dapat memberikan manfaat, saya rasa tidak masalah. Baik, untuk tugas sudah saya berikan. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.